Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pertama dari mata kuliah kalkulus 1. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bilangan. Karena tentu saja dalam mata kuliah kalkulus 1 itu tidak terlepas dari yang namanya bilangan. Oke, di sana ada penjumlahan, bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Tentu dalam persamaan tersebut terdiri dari beberapa buah bilangan. Oke, namun sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dari bilangan itu sendiri. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menggunakan keahliannya untuk mengetahui mengenai operasi matematika dan mengetahui macam-macam bilangan itu sendiri. Baik, dalam kalkulus ini nanti kalian akan dibagi menjadi dua, yaitu pada semester ini kalian akan mempelajari mata kuliah kalkulus 1, di mana kalkulus 1 ini lebih banyak yang akan dipelajari yaitu mengenai diferensial. Mungkin sudah banyak yang mendengar arti kata diferensial itu sendiri ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh apa sih diferensial itu gitu. Kemudian nanti di semester kedua kalian akan mempelajari mata kuliah kalkulus kembali. Namun kalkulus yang akan dipelajari yaitu berhubungan dengan integral yang akan dipelajari di kalkulus 2. Itu sedikit pengantar mengenai kalkulus ya. Nah, apa itu kalkulus? Nah, kalkulus itu sendiri merupakan suatu ilmu cabang matematika yang mempelajari suatu bentuk perubahan yang terjadi. Contohnya dalam kalkulus 1 yang akan dipelajari adalah perubahan-perubahan di mana persamaan A menjadi persamaan B, yang mana persamaan tersebut mengalami diferensial atau penurunan. Kemudian pada kalkulus 2 akan dipelajari perubahan dari mana persamaan 1 diintegralkan ke persamaan 2, misalkan seperti itu. Itu untuk pengenalan secara global atau secara umum dari kalkulus itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu yang membahas mengenai bilangan. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar apa itu bilangan ya. Bilangan itu sendiri adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan juga pengukuran. Artinya bilangan ini bisa berupa angka ya. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Jadi berbeda angka dengan suatu bilangan. Misalkan saya mempunyai bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu bisa digambarkan oleh beberapa angka ya, yaitu 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ganjil ini merupakan bagian atau disebut juga bilangan. Sedangkan 3, 5, 7, 9 ini itu dinamakan simbol ataupun angka ya. Nah, bisa saja 3 ini atau angka ini dituliskan seperti ini, atau bisa juga angka 3 itu dituliskan seperti ini dalam angka Romawi, atau dalam angka Arab dituliskan seperti ini ya. Nah, kita masuk ke beberapa bilangan yang ada yang akan sering kita jumpai gitu ya. Yang pertama dari bilangan kompleks itu sendiri. Nah, bilangan kompleks itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan real itu sendiri ada dua kelompok, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nanti kita akan mempelajari lebih detail mengenai apa itu sih bilangan real, bilangan rasional itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya.
Namun ini kita menggambarkan secara umumnya terlebih dahulu ya, bilangannya itu terdiri dari apa saja gitu. Nah, kemudian untuk bilangan rasional itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, kemudian dari bilangan bulat juga ternyata ada dua cabangnya atau dua bagiannya, yaitu bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif atau disebut juga bilangan cacah. Nah, dari bilangan cacah itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Oke, kemudian bilangan asli dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Ini sebagian kecil dari struktur-struktur atau hierarki dari suatu bilangan. Sebenarnya ada banyak macam dari bilangan yang lain ya selain ini. Oke, yang pertama bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari gitu, kalau kita lihat ya, yaitu bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, bentuknya seperti ini untuk bilangan kompleks itu sendiri, di mana A plus BI, di mana A dan B ini merupakan bilangan asli atau bilangan real ya. Sedangkan I ini merupakan bilangan imajiner. Nah, apa itu bilangan asli dan bilangan imajiner? Oke. Nah, bilangan imajiner ini adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya minus 1, atau bisa juga ini merupakan akar dari min 1. Ini bilangan mutlak ya, bilangan imajiner itu sendiri bernilai akar dari min 1. Nah, untuk bilangan real ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, angka-angkanya itu bisa ditunjukkan dari garis bilangan real. Nah, ini dinamakan garis bilangan real, dimana angkanya itu dimulai dari berapa saja ya. Itu terdiri dari angka 0, kemudian positif dan juga negatif sampai tak terhingga. Misalkan contoh dari bilangan real adalah 0, 1, minus 0,92, 8,763 dan lain-lain. Semua angka selain bilangan imajiner itu tadi termasuk ke dalam bilangan real gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian bilangan real tadi dipecah menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, untuk bilangan irasional sendiri itu merupakan bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk pecahan. Contoh 0,131254 dan seterusnya. Kemudian akar 5. Berapa lagi? Akar 7. Kemudian berapa? Akar 9 apakah termasuk ke dalam bilangan irasional? Tidak. Kenapa? Karena akar 9 itu adalah 3. Bisa tidak dijadikan pecahan kalau 3? Bisa. Jadi berapa misalkan jadi pecahnya? 9 per 3. Oke ya. Itu bilangan irasional. Jadi bilangan irasional ini tidak bisa dibentuk atau dijadikan bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan rasional atau Q, kebalikan dari bilangan irasional, yaitu bilangan rasional ini bilangannya bisa dijadikan bentuk pecahan gitu. Seperti tadi ya. Akar 9 ini merupakan bilangan rasional karena bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan gitu ya. Contoh 12 ini merupakan bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 36 per 3. Kemudian 1 per 3 ini sudah jelas karena bentuknya pecahan, jadi bisa dikatakan bilangan rasional. Nah, kalau 0,1212121212212 sampai akhir gitu, apakah bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan? Oh, ternyata bisa, yaitu menjadi angka 12 per 9.
Kalau tidak percaya kalian silakan pakai kalkulator, 12 dibagi 9 hasilnya berapa gitu. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu kita tuliskan angka desimalnya terlebih dahulu, 0,121212 dan seterusnya. Kemudian ini kalau dikalikan 1, kalau kita kalikan 10 ya, berarti menjadi 12, 12 dan seterusnya. Nah, jadi nilai ini kalau dikalikan 10 hasilnya 12 gitu ya. Sekarang kalau kita kurangkan, oke, 12 dikurangi 0,12 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kan ini 10 dikurangi 1 menghasilkan 9. Maka bentuk pecahan dari 0,12 adalah 12/9. Paham? Contoh yang lain, misalkan, nah bagaimana kalau angka 0,1333 dan seterusnya, apakah bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan? Oke, mari kita coba. Berarti misalkan angka ini dikalikan 1, maka hasilnya 0,1333 gitu ya. Kemudian yang di atasnya dikalikan 10, berarti menjadi 1,3333 dan seterusnya. Apakah seperti ini sudah bisa dikerjakan untuk mencari pecahannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena di angka setelah koma ini harus disamakan terlebih dahulu agar jika dikurangi menghasilkan 0. Oke, berarti yang angka yang atas ini harus dikalikan berapa supaya angka di belakang komanya ini sama dengan yang di bawah agar kita bisa menjadikan angka di belakang komanya itu 0. Jadi misalnya seperti ini, kalau jika dikurangi hasilnya 000, berarti yang kita gunakan berarti yang depan. Nah, berapa? Yaitu yang depannya dikalikan 100, yang di bawahnya dikalikan 10 ya. Oke, berarti kalau dikalikan 100, 13,333 dan seterusnya. Oke, yang bawahnya yang angka ini dikalikan 10, 1,3333. Nah, angka yang di belakang koma ini kita bisa langsung jadikan 0. Berarti kita tinggal kurangkan 100 dikurang 10 yaitu 90. Kemudian 13 dikurang 1 hasilnya 12. Nah, jadi bentuk pecahan dari 0,1333 ini adalah 12/90. Apakah benar? Coba kita pakai kalkulator ya. 12 dibagi 90 hasilnya 0,1333. Benar ya. Berarti untuk angka pecah, angka desimal dari 0,1333 ini merupakan bilangan rasional gitu ya. Jadi paham ya untuk bagaimana caranya mencari bilangan rasional atau bukan dari suatu desimal. Nah, sekarang bilangan pecahan sendiri. Nah, tadi kita lihat bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan ini adalah jika A dan B merupakan bilangan bulat dan syaratnya itu B bukan dari 0, karena jika A per B, nah jika misalkan kalian dibagi menjadi 0 ya, misalkan 1 dibagi 0 hasilnya berapa kalau 1 dibagi 0? Error ya, karena kalian punya satu buah roti misalkan, terus dibagi 0, mau dibagi ke siapa tuh rotinya, bingung gitu ya. Itu kalau analoginya seperti roti. Jadi setiap bilangan apapun dibagi 0 hasilnya error ya.
Kalau 0 dibagi 1 gitu. Misalkan ya. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Jadi setiap 0 dibagi bilangan apapun akan menghasilkan 0. Nah, kalau kita analogikan seperti roti tadi, kalian tidak punya roti atau roti kalian habis. Kemudian ada 8 orang di depan kalian. Maka kalian membagikan roti kepada 8 orang tersebut. Nah, setiap orangnya akan mendapatkan atau memperoleh berapa roti? Ya, 0, semuanya masing-masing tidak mendapat roti gitu ya. Berbeda dengan yang tadi 1 dibagi 0 hasilnya nggak bisa atau error ya. Karena kalian punya roti 1 tapi yang mau dibaginya tidak ada gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Oke, untuk bentuk pecahannya itu sendiri yaitu A per B. A ini dikatakan atau disebut juga pembilang, dan B ini disebut juga penyebut ya. Nah, artinya selain daripada bilangan bulat, itu bisa dikatakan sebagai bilangan pecahan. Misalkan 1/2, 3/5, 7/2 dan lain-lainnya. Jadi bilangan yang berbentuk pecahan itu dinamakan bilangan pecahan. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan bulat. Nah, berbeda dengan bilangan pecahan tadi ya, sama-sama bilangan rasional gitu ya. Pada bilangan bulat ini bilangannya tidak berbentuk pecahan ataupun tidak berbentuk desimal. Dia berdiri sendiri bilangannya ya. Contohnya -1, -2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan bulat. Oke ya. Jadi kalau tadi bilangan rasional terbagi menjadi 2 ya, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dibagi lagi menjadi 2, yaitu bilangan cacah atau bilangan bulat positif, dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, kemudian ada satu lagi selain bilangan cacah yaitu bilangan negatif ya. Bilangan negatif tentu dimulai dari -1, -2 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli yang tadi ya, bilangan cacah dan bilangan apa? Bilangan 0. Jadi kalau bilangan cacah tadi dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, maka bilangan asli ini yaitu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi kesimpulannya apa yang bisa didapatkan? Yaitu tadi kita mengetahui apa itu bilangan ya. Bilangan itu artinya adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan maupun pengukuran. Nah, tadi kita juga mengenal beberapa jenis bilangan ya. Bilangan yang pertama yaitu bilangan real, kemudian bilangan imajiner, bilangan rasional, irasional. Kita juga mengenal bilangan pecahan dan bilangan bulat, dan juga ada bilangan cacah dan lain sebagainya. Oke, jadi pada pertemuan ini kalian nanti sudah mengetahui apa itu bilangan dan macam-macam bilangan. Silakan untuk tugas bisa kalian kerjakan ya. Di sini ada 3 tugas. Oke, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan bisa dipahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.